Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas dasar programming C# dengan saya Bayu Alfian. Pada video kali ini kita akan membahas parameter yang ada di method. Jadi parameter itu sebenarnya apa sih? Jadi parameter ini sebenarnya variabel, sama kayak variabel yang biasa kita gunakan. Tapi bedanya variabel ini menjadi variabel yang menerima nilai atau informasi dari pemanggil sebuah method atau fungsi. Tapi cara membuat parameter ini sama ya kayak cara membuat variabel. Misalnya integer A gitu, atau integer umur, string nama gitu. Sama persis dengan cara membuat variabel. Beda tempatnya aja gitu. Nah, parameter ini dapat dibuat lebih dari satu dari setiap metode itu, atau hanya satu aja ya. Nah, kalau misalkan kita mau membuat banyak atau lebih dari satu, itu harus dipisahkan dengan koma setiap parameternya. Langsung aja ya kita coba di Visual Studio. Nah, di sini kita akan mencoba membuat method lagi. Saya akan membuat method yang bernama pertambahan. Di sini saya membuat variabel, tapi kalau misalkan kita letakkan variabelnya di dalam kurung sini, dalam kurung pada saat membuat method, itu namanya parameter ya. Integer A, integer B. Di sini saya mau melakukan print hasil penjumlahan dari A dan B. Sini kita bisa langsung print. A tambah B. Nah, ini adalah metode yang kita buat nih. Metode kita yang kali ini memiliki parameter. Dua parameter nih. Satu integer A, yang satu integer B. Cara manggilnya gimana? Cara manggilnya jadi seperti ini nih. Nama metodenya. Sorry, saya lupa menambahkan static di sini. Ini nama metodenya. Kita copy, kita paste di sini. Lalu sesuai yang kita tulis, ada integer A dan integer B. Ada dua ya, parameternya ada dua. Berarti di sini kita harus menambahkan dua informasi yang dua-duanya tipe datanya integer. Jadi di sini misalkan saya tulis 5, yang di sini 6. Nah, di sini akan kita coba jalankan dulu untuk melihat hasilnya. Hasilnya 11 ya, 5 tambah 6. Jadi ini A tambah B sesuai dengan informasi yang kita kirimkan di sini. 5 dengan 6. 5 tambah 6, 11. Nah, untuk lebih enak dilihat, mungkin kita pisahkan ya. Integer A sama dengan 5. Integer B sama dengan 6. Lalu di sini kita bisa A, bisa B. Nah, ini notice ya. Namanya sama ya, A, B, B. Apakah harus sama? Sebetulnya nggak harus sama ya. Misalkan ini kita ganti deh angka 1. Ini angka 2. Berarti di sini kita harus tulis angka 1, angka 2. Jadi di dalam method ini, di dalam satu blok kode yang ini, dia hanya mengenal variabel yang ada di sini dan di sini. Variabel yang kita tuliskan di sini, di atas ini, itu tidak dikenali di method sini. Jadi udah masing-masing ya. Blok yang ini udah punya ranahnya mereka masing-masing, blok yang ini punya ranahnya masing-masing. Nah, ya, yang perlu kita perhatikan adalah urutan dari pengiriman parameter. Misalkan ini nih, A ini kita tulis di awal, berarti nanti akan masuk ke sini nih, parameter yang pertamanya. Sedangkan yang B kita tulis setelah koma, berarti nanti akan masuk di sini, nih, parameter kedua. Bisa kita coba, kita print satu-satu ya. Kita print yang angka 1, lalu print yang angka 2, dan terakhir kita jumlahkan.
Tekan coba run. Pada baris yang pertama kita melakukan print di angka 1, hasilnya 5, angka 2 hasilnya 6, lalu penambahan angka 1 dan angka 2 hasilnya 11. Nanti jika teman-teman mau menambahkan parameter-parameter lainnya, bisa ditambah lagi ya di sini koma, sebanyak mungkin yang teman-teman mau. Tapi tentunya kalau kita nambah di sini juga harus ditambah ya informasinya. Nah, sama seperti variabel, ini namanya tidak boleh sama ya. Lihat ini, kalau angka 2 dipakai lagi, jadi merah ya errornya. Jadi nama yang udah dipakai di parameter tidak bisa dipakai lagi. Begitupun pada saat kita membuat variabel, kita tidak bisa membuat variabel baru dengan nama yang sama dengan parameter. Nanti bentrok nih. Nah, parameter ini bisa satu atau lebih ya. Jadi kalau teman-teman mau dihapus ini salah satunya, ini boleh-boleh aja ya, hanya satu. Ini kita hapus B-nya. Ini kita hapus. Ini kita tambah 10 deh. Ini jadi parameternya cuma satu. Jadi parameter itu jumlahnya tergantung kebutuhan. Bisa satu, bisa lebih. Oke, saya rasa sekian untuk pembahasan parameter di method. Semoga bermanfaat. Terima kasih.